Masalah kesederhanaan memang harus dimulai dari, sekali lagi, pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Badan Peradilan, dan itu menjadi SOP kita. Dan kami kalau ke daerah sudah nyampaikan tidak perlu dijamu karena kami sudah punya surat tugas, punya dana uang harian yang diberikan oleh negara untuk kita pakai makan. Jadi bukan untuk dibawa pulang diberikan pada keluarga kita. Itulah standar yang kita gunakan, tidak ada oleh-oleh, tidak ada traktiran, tidak dibukakan VIP room di bandara, nggak ada. Gitu. Kita harus memulai dari yang kecil-kecil kita benahin dulu. Mulai dari saat ini, dimulai dari diri sendiri. Siapa dulu pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Badan Peradilan di seluruh Indonesia harus memulai. Yang kecil-kecil kita benahin. Gitu. Tidak mungkin kita mulai dari yang besar kalau yang kecil tidak mampu kita selesaikan. Terkait dengan masukan MA terhadap revisi KUHP yang masuk program legislasi, itu kami bila mana diminta, dan biasanya diminta, itu akan memberikan semacam pendapat, legal opinion, dan dengan senang hati karena kami selaku user itu bila mana menjumpai hal-hal yang kurang pas di penerapannya akan kita usulkan dalam rancangan revisi KUHP tersebut. Pak Sugiarto Santoso, Pak Auki, itu masalah ikut sosialisasi itu bagaimana kalau ada para pihak yang tidak mampu untuk mengaplikasikan, menggunakan aplikasi yang ada itu. Petugas kami di setiap satuan kerja itu sudah ada yang siap membantu, Pak. Memang sosialisasi itu perlu, tetapi nanti kebijakan itu ada di Biro Hukum Humas untuk mensosialisasikan seluruh regulasi-regulasi yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung. Masalah lembaga sertifikasi, mohon maaf ini kami kan pers itu bukan anak buah Mahkamah Agung, pers itu bukan ini, jadi silakan Pak, jadi pers sendiri ada lembaga yang independen. Itu yang menentukan sendiri. Jadi Mahkamah Agung tidak boleh mendorong-dorong ya. Mahkamah Agung tidak boleh mendorong-dorong. Itu kami silahkan kepada rekan-rekan jurnalis sendiri, silahkan gitu. Sementara itu minta 1 bulan sekali ya Pak ya ada pertemuan. Nah ini kami sebenarnya memberikan kesempatan setiap hari mengadakan pertemuan. Jadi memang betul bahwa kami sudah menurunkan tim dari Bawas termasuk ke Pengadilan Negeri Surabaya, dan ada kurang lebih 1, 2, 3, ada berapa orang? Ada 5 orang yang sudah dijatuhi hukuman disiplin berat, dan bisa dilihat di portal Badan Pengawasan atau laman Badan Pengawasan, karena saya sendiri nggak hafal ya banyak terkait dengan 920M itu kan belum menjadi bukti di pengadilan. Saya tidak boleh berkomentar apa-apa. Silakan nanti kalau jadi bukti di pengadilan bisa dieksplor oleh hakim atau oleh jaksa, oleh siapapun yang mengikuti persidangan itu, oleh lawyernya, dari mana 920M itu. Kalau sekarang kan saya tahunya juga dari Mbak Jihan, saya baca Tempo, oh ternyata ada uang situ. Saya nggak tahu dari mana uang itu, saya sama-sama pengetahuannya nggak tahu. Nanti setelah ke persidangan akan tampak ini dari siapa, untuk siapa, kan gitu. Jadi prinsipnya Mahkamah Agung itu menggunakan asas praduga tidak bersalah. Kita anggap itu ya masih belum jelas bagi kita gitu loh. Nanti setelah
Mahkamah Agung berpendapat setelah ada bukti-bukti yang diajukan di persidangan nanti. Kira-kira itu Mbak Jihan. Jadi yang kasus di Surabaya, tim pengawasan, badan pengawasan sudah turun dan sudah selesai, dan seminggu yang lalu saya sudah tanda tangan hukuman disiplinnya. Ya, kami serahkan ke Pak Moderator. Ya. Tahun 2024. Saya yakin itu bisa dilakukan bila ada dukungan dari Bapak, Ibu, rekan-rekan media. Saya selaku pimpinan di sini mengatasnamakan pimpinan juga hadir lengkap. Bapak Ibu sekalian, bila mana ada sikap, tutur kata, perilaku saya yang kurang berkenan ketika beraudiensi dengan Bapak Ibu sekalian di forum ini, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu sekalian di tahun 2025 semakin sukses dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Awal akan melaksanakan dan telah menjatuhkan sanksi-sanksi atas dasar dugaan pelanggaran kode etik. Dan itu sudah saya tanda tangani terakhir mungkin minggu kemarin. Nanti Pak Kepala Badan Pengawasan bisa melihat atau bisa membuka di portalnya atau laman Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Itu sudah dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung. Yang kedua, ini langkah ke depan, jangan terulang begini-begini terus. Yang pertama, kita harus membuat SOP, standar operasional prosedur, yang sekali lagi transparan dan dimulai dari unsur pimpinan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di seluruh Indonesia. Termasuk para Hakim Agung, kita beri kewenangan untuk melakukan menjadi Hakim Agung pengawas dan pembina aparatur di daerah. Dan juga memberi kewenangan kepada pimpinan tingkat banding untuk melakukan tindakan-tindakan sementara, yaitu detasering, memutasi aparatur yang ada di wilayah tingkat banding bila mana ada indikasi-indikasi aparatur tersebut melakukan atau dugaan